Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul iman, para pemirsa kajian online yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama melanjutkan kajian secara ringkas ayat-ayat Al-Quran. Dan kali ini kita masuk pada ayat yang ke-110 pada surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang kita telah maklumi, di ayat sebelumnya Allah menggambarkan tentang secara umum sifat dan karakter Yahudi dan juga Nasrani, yang mana mereka menginginkan agar umat Islam itu yaruddunakum bil kufri hasadan. Mereka menginginkan untuk menjadikan orang-orang muslim murtad dengan dasar atau latar belakang hasud pada diri mereka. Dan hal ini merupakan sikap tidak sukanya mereka terhadap orang-orang mukmin, yang insyaallah nanti oleh Allah akan digambarkan pada ayat-ayat selanjutnya. Maka tentu saja dalam menghadapi perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi yang Allah gambarkan, maka diperlukan bagi kita tameng, perisai yang dapat menjadi penghalang orang-orang kafir mempengaruhi kita umat Islam sehingga kita kembali maksimalnya murtad, keluar dari agama kita yaitu Islam. Dan kalaupun tidak demikian, mereka akan terus berusaha dengan dasar hasud pada dirinya dengan berbagai cara. Minimal kalaupun umat Islam tidak keluar dari agama, maka pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya itu tidak utuh. Oleh karena itu diperlukan bagi diri kita untuk menjaga hal-hal yang seperti itu terjadi. Maka ayat ke-110 inilah yang Allah gambarkan agar menjadi perhatian bagi kita umat Islam untuk menangkal apa yang mereka lakukan. Pada ayat ke-110 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, maka tajiduhu indallahi, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada ayat ini Allah memberitahukan bahwa tameng
untuk menjaga upaya orang-orang mempengaruhi keyakinan kita adalah yang pertama, dirikan salat, kemudian tunaikan zakat. Dengan dua ungkapan ini bukan berarti bahwa hanya dengan salat dan zakat saja yang akan dapat menjadi tamengnya. Namun salat dan zakat ini seolah-olah menjadi wakil yang Allah ungkapkan tentang tuntutan dan tuntunan yang harus dipatuhi oleh umat Islam, yang mana salat menjadi gambaran dan mewakili ibadah badaniyah, sedangkan zakat merupakan gambaran tentang ibadah maliyah. Yang disebut ibadah badaniyah itu adalah ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak dapat diwakili dan diwakilkan kepada siapapun. Itu adalah tuntutan dari Allah untuk setiap orang, sehingga dengan tuntutan tersebut setiap orang akan diwarnai dengan ibadah tersebut. Setiap orang yang terkena dengan tuntutan akan senantiasa diingatkan dengan ibadah sholat tersebut, karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan kepada kita umat Islam sebagai ibadah harian yang kita lakukan, yang wajibnya 5 waktu dalam sehari semalam: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang mana dengan salat yang kita lakukan ini, sebagaimana diungkapkan pada penjelasan-penjelasan yang lainnya, yang nantinya dengan ibadah salat ini akan mampu menjaga dan memelihara seseorang, sehingga digambarkan dalam satu riwayat bahwa salat itu akan menjadi kifarat dari dosa-dosa kecil yang dia lakukan dari waktu ke waktu, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya. Dan demikian pula dengan salat subuh menjadi kafarah. Yang dimaksud kafarah di sini nanti adalah kafarah untuk dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena kalau dosa besar itu tidak ada penghapusnya kecuali dengan mewujudkan taubat bagi orang yang melakukannya. Nah, makanya dengan salat yang Allah perintahkan, aqimus shalah, dirikan salat. Di mana dengan salat ini dari waktu ke waktu akan senantiasa diingatkan bahwa saya seorang muslim. Dengan salat akan terus diingatkan tentang akidah kita sebagai seorang muslim, yang tentu saja tidak hanya cukup melaksanakan, tapi salat yang kita wujudkan bagian dari keyakinan kita sebagai umat Islam, dan salat merupakan perwujudan akidah yang kita wujudkan dalam bentuk pekerjaan badaniyah. Demikian pula dengan salat, dengan zakat, di mana zakat yang kita tunaikan, maka dengan zakat ini apa yang kita miliki terkait dengan kebendaan, harta benda, itu akan dibersihkan sesuai dengan fungsi zakat itu sendiri, di mana fungsi zakat itu akan membersihkan bagi orang-orang yang mau menunaikannya, sehingga harta yang dia miliki dengan dikeluarkan zakatnya atau apapun itu yang ada tuntutan untuk dikeluarkan zakatnya menjadi bersih, sehingga ketika orang mengkonsumsinya, memilikinya, memanfaatkannya sudah dalam keadaan bersih secara syar'i. Nah, ikhwatu iman, pemirsa yang Allah muliakan, makanya
Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya beliau mengupas terkait dengan salat, maka dalam salat ini terkandung lima fis salati min tawsiki ural iman, menguatkan ikatan iman yang ada dalam diri. Dia lakukan dari waktu ke waktu yang wajib, kemudian juga seringkali yang sunat, yang ada tuntutan dan tuntunannya dari Allah dan Rasulnya kita kerjakan. Di mana kita tahu bahwa dengan mewujudkan dengan dasar akidah yang ada dalam diri kita bahwa itu adalah sebagai kewajiban, maka dengan demikian tanpa terasa akan meningkatkan nilai keimanan di dalam diri kita masing-masing. Belum lagi dalam sholat yang kita wujudkan, di mana sholat itu sendiri bermakna ad-du'a, dan sholat yang kita lakukan terkandung di dalamnya apa? Yaitu bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, sehingga sholat itu digambarkan sebagai bagian curhat dari orang yang mengerjakannya langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang yang melakukan salat meyakini bahwa itu adalah merupakan bagian dari akidah diwujudkan dalam bentuk salat, dan dia meyakini bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah, maka salat yang dia wujudkan akan bermakna kepada dirinya. Kenapa? Karena seolah-olah dalam salat itu merupakan ungkapan, merupakan pernyataan janji seorang hamba di hadapan Allah. Makanya tidak akan terjadi orang berbuat musyrik kalau dia ingat dengan salat. Orang tidak akan berbuat maksiat kalau dia ingat dengan salatnya. Dan hal itu tergambar di antaranya dari bacaan yang diungkapkan dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat itu kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Dalam surat itu kemudian kita mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan yang layak satu-satunya disembah oleh kita. Kita hanya meminta pertolongan, hanya ibadah kepadanya. Meminta jangan termasuk kelompok orang-orang yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah. Bukankah itu merupakan ungkapan janji kita di hadapan Allah? Makanya tidak hanya ketika salat bacaan itu berpengaruh kepada dirinya, ketika selesai salat bagi orang yang melakukan salatnya sebagai bagian dari akidah, dia akan senantiasa teringat. Loh, kenapa saya harus berbuat musyrik? Padahal dalam salat saya hanya menyatakan iyyaka na'budu. Kenapa harus meminta pertolongan selain kepada Allah? Padahal dalam salat saya menyatakan wa iyyaka nasta'in. Kenapa saya berbuat maksiat padahal dalam salat saya meminta ihdinas siratal mustaqim? Makanya kalau orang benar mendirikan salatnya, melaksanakan salatnya dengan baik dan benar sebagai bagian dari akidah, ini akan menjadi kontrol bagi dirinya. Salat akan senantiasa mempengaruhi jiwanya, salat akan senantiasa mewarnai dirinya. Bukan hanya ketika salat dia memuji Allah, di luar salat pun dia memuji Allah. Bukan hanya ketika salat menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di luar salat pun akan demikian. Nah, oleh karenanya dinyatakan oleh Imam Al-Maraghi tadi bahwa dengan salat itu min tausiki ura'il iman wa ila'il himmati wa raf'atin nafsi bimunajatillahi, menguatkan ikatan iman, meningkatkan semangat, mengangkat nilai diri dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'lifi qulubil mu'minina hina li'ijtima'i li'adaiha wa ta'arufihim fil masajid, dan akan merapihkan
mensucikan hati orang-orang yang iman ketika dia berkumpul untuk menunaikannya dan saling mengenal di dalam masjid, satu dengan yang lain bercampur, tidak mengenal kasta, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal harta kekayaan, keilmuan. Yang sudah ada di saf depan tidak boleh diusir, yang datang belakangan terus berbaris ke belakang membuat saf yang ada. Artinya siapa yang lebih dulu, dia di depan. Siapa yang lebih rapi dan benar sholatnya, dia yang akan mendapatkan pahalanya. Makanya tidak ada diskriminasi di dalam masjid ini, satu dengan yang lainnya saling mengenal. Makanya kenapa dalam hal ini Allah memerintahkan untuk menjadikan sholat itu sebagai tameng. Dari apa? Dari ketidaksukaan orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mempunyai sifat hasud terhadap umat Islam. Kalau demikian adanya, maka dengan sholat yang tadi dia akan senantiasa introspeksi diri. Ketika ada upaya orang-orang menyimpangkan keyakinannya, menyimpangkan ibadahnya, dia akan tetap berhati-hati. Tentu saja ketika salat itu didirikan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau dalam ayat lain Allah menyatakan dan menggambarkan bahwa salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar dua perkara yang sama, jelek. Namun yang saya ketahui, yang disebut fahsya dan munkar itu kejelekan yang berbeda karakter. Kalaulah fahsya ini kejelekan yang tersembunyi umumnya, sedangkan munkar itu adalah kejelekan yang semua orang tahu tentang jeleknya. Atau dengan kata lain boleh dikatakan orang yang benar salatnya, dia tidak akan melakukan kejelekan baik yang orang tahu semuanya ataupun orang tertentu saja yang mengetahuinya. Apakah kejelekan yang terbuka atau tertutup tidak akan pernah dilakukan oleh dia. Kenapa? Karena dia benar-benar dalam mewujudkan salatnya. Makanya kalau ada ungkapan kenapa ya kok dia itu jahat padahal dia sholat, menunjukkan salatnya belum benar. Kenapa ya dia berbuat maksiat padahal dia sholat, sholatnya mungkin hanya sebatas kebiasaan, bukan bagian dari akidah. Sebab kalau orang menjadikan salat sebagai akidah, insya Allah akan menjadi tameng, menjadi penghalang, menguatkan ikatan iman dan meningkatkan semangat untuk terus berbuat baik dalam dirinya. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan wa'atuz zakata, keluarkan zakat. Maka Imam Al-Maraghi menggambarkan bahwa fis zakati, tentang zakat itu, min taukidis silati bainal aghniyai wal fuqara'i. Kata beliau bahwa dalam zakat itu nanti terkandung makna menguatkan hubungan ikatan antara yang kaya dan yang fakir, antara muzaki dan mustaki. Sehingga dengan demikian adanya maka patahaqqaqu wahdatul ummati wa takunu kal jismil wahid, sehingga nyatalah kesatuan umat dan akan jadi seperti satu tubuh. Dalam arti orang yang mampu menjadikan hartanya dengan mengeluarkan zakat, diberikan kepada yang fakir, kepada yang miskin sesuai dengan asnaf yang ada, maka itu akan munculnya simpati dari orang-orang yang mendapatkan bantuan. Artinya tidak akan terjadi orang-orang mengeluh ketika orang-orang yang kaya dia menyadari bahwa ada hak orang lain yang ada pada dirinya. Makanya ketika orang mengeluarkan zakat, hakikatnya dia bukan dermawan. Kan banyak
Ada orang memberikan kepada orang lain tanpa memberitahukan status dari yang dia berikan. Diberi saja, dibagi saja. Orang yang menerima tidak tahu, yang tahu dia mendapatkan dari si anu. Seolah-olah si anu itu dermawan untuk dirinya atau yang lainnya. Padahal itu zakat. Nah, ketika orang membagikan terkait dengan materi, harta, karena itu kewajiban dia, artinya bukan dermawan, bukan baik hati. Kenapa? Karena itu toh milik dia, hak dia dari orang kaya. Jadi kalau orang memberi yang lain dengan sebab dari zakat, ini hakikatnya membagikan hak orang lain yang dititipkan pada dirinya. Kalau dari milik pribadinya baru itu dermawan. Nah, makanya perlu ketika kita memberikan zakat pada orang lain, beritahu kepada orang yang menerimanya. Ini loh, saya memberi Anda nitip karena saya punya kewajiban zakat. Kenapa? Sebab tidak mustahil ada orang yang mungkin saja dia tidak mau menerima ketika itu bersumber dari zakat. Karena dia merasa bahwa saya belum termasuk orang yang dinyatakan dalam 8 asnaf yang tadi. Makanya dia tidak mau menerima, dan itu tidak mustahil terjadi. Tapi mungkin saja orang akan meminta satu saat dari zakat yang ada pada kita, karena dia merasa dia bagian dari yang disebutkan 8 asnaf dan sedang memerlukan, itu pun tidak mustahil terjadi. Makanya terkait dengan zakat ini nanti akan menjadikan penguat ikatan hubungan antara yang kaya dan miskin. Maka dengan demikian terwujudlah satu rasa dalam diri orang-orang atau umat, sehingga benar-benar terasa kesatuannya, kata Imam Al-Maraghi, sebagai atau seperti satu tubuh yang satu dengan yang lainnya akan merasakan manis dan pahitnya. Nah, ikhwati iman yang Allah muliakan, kemudian juga dalam hal ini sebagai bagian bentuk dari syarat dan zakat yang betul-betul dilakukan oleh orang itu akan menjadi tameng, sehingga nanti kata Allah diantaranya, dan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, maka tajiduhu indallah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang mana di sini menggunakan kalimat yang spesifik dengan ungkapan min khairin, artinya khairun itu adalah satu kebaikan yang sesuai dengan norma. Dalam hal ini adalah norma agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya tentu saja salat yang diwujudkan, zakat yang kita tunaikan, kedua-duanya terlihat nyata, dohiriyah, terlihat oleh mata, terperhatikan gerakannya, maka tentu ketika orang mengerjakan dan mengerjakan salat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka yang menjadi latar belakang dia melakukan itu kita tidak mengetahui, namun akan terlihat bagaimana kedua pekerjaan itu diwujudkan sebagai bagian dari akidah, maka akan terlihat dari perilaku dia keseharian. Makanya terkait dengan hal ini ditutup dan dinyatakan oleh Allah, innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya benar dan tidaknya, bagian dan bentuk dari akidah atau bukan, itu adalah merupakan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas pernyataan Allah mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mengerjakan berbagai kebaikan sebagai bagian dari gambaran benarnya salat dan zakat seseorang, itu akan menjadi tameng. Sekuat apapun orang-orang kafir mempengaruhi cara berpikir, tindak dan tanduk umat Islam, dia akan tidak pernah terpengaruhi, karena dengan salat akan tanha anil fahsya'i wal munkar, dan dengan zakat akan membersihkan jiwa-jiwa yang melakukan zakat tersebut. Semoga satu ayat yang disampaikan pada kesempatan ini
memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.